Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah Ekonomi Pembangunan Islam dan SDGs. Perkenalkan, kami dari kelompok 11. Kami di sini beranggotakan 2 orang. Yang pertama itu ada saya Agit Faisal dengan NIM 2008203041. Dan saya Wiwi Narawi dengan NIM 2008203069 akan membahas materi terkait strategi pembangunan Islam. Materi pertama yang akan kita bahas yaitu tentang konsep pembangunan Islam. Berikut penjelasannya. Baik, materi yang pertama itu ada konsep pembangunan Islam. Konsep pembangunan Islam yaitu ada 2. Yang pertama, konsep pembangunan dalam pemikiran Islam. Di dalam konsep pembangunan dalam pemikiran Islam ini ada 3 poin. Yang pertama itu pembangunan dalam pemikiran Islam bermula dari kata imaroh atau takmir. Dan yang kedua itu ada dari Quran surat Hud ayat 61 dan surat Al-Baqarah ayat 30 mengisyaratkan bahwa manusia ditugaskan sebagai khalifah untuk memakmurkan bumi. Yang ketiga itu ada pembangunan bertujuan menciptakan kemakmuran melalui usaha pembangunan berdasarkan permintaan atau perintah Allah yang mutlak. Poin selanjutnya yaitu ada 5 pilar ekonomi pembangunan Islam. Yang pertama, penguasa yang tidak serakah. Yang kedua, kesadaran dan keikhlasan setiap warga negara melaksanakan perintah Allah melalui ziswaf. Yang ketiga, mengelola Baznas secara tepat. Yang keempat, pengelolaan sumber kekayaan alam oleh negara untuk perbaikan taraf hidup masyarakat. Dan yang terakhir itu ada pengawasan dan keadilan hukum. Selanjutnya yang kedua yaitu tentang strategi pembangunan Islam yang akan dijelaskan dalam berbagai perspektif. Yang pertama itu ada perspektif dari Fahimkan, kejelasan strategi pembangunan ekonomi dalam perspektif Islam menekankan pentingnya pengaturan institusional untuk melibatkan orang dalam kewirausahaan mereka sendiri. Langkah-langkah yang dapat dilakukannya itu ada 3. Yang pertama, pendidikan yang tepat untuk mengembangkan kemampuan kewirausahaan sebagai modal sumber daya manusia. Yang kedua itu ada perluasan akomodasi finansial melalui sistem perbankan. Yang ketiga itu ada menghidupkan kembali institusi Islam Hizbah. Yang kedua itu ada perspektif menurut Musa Asy'ari. Strategi menurut Musa Asy'ari itu yang ada 5 poin. Yang pertama itu membangun kualitas pribadi manusia. Suatu pribadi yang monodualitas dan monopluralis sifatnya transendental. Yang kedua itu ada stabilitas, keamanan, dan pembangunan ekonomi. Yang ketiga itu ada keadilan, pemerataan, dan pertumbuhan. Yang keempat ada pengendalian konsumsi dan prinsip hidup sederhana. Yang kelima itu ada tujuan ekonomi Islam. Berikutnya yaitu strategi pembangunan Islam berdasarkan perspektif Umair Chapra. Umair Chapra menekankan pentingnya dimensi moral dalam sistem ekonomi untuk mewujudkan strategi pembangunan yang berhasil. Nah, strategi Islam untuk mewujudkan pembangunan yang efektif ini diantaranya yang pertama yaitu penyaringan yang merata. Artinya menggunakan filter moral untuk mengatasi klaim berlebihan terhadap sumber daya. Selanjutnya motivasi. Itu memotivasi individu untuk melayani kepentingan sosial melalui nilai-nilai moral dan pertanggungjawaban di hadapan Allah. Selanjutnya yaitu restrukturisasi sosioekonomi, yaitu mengubah struktur sosioekonomi untuk membatasi kepentingan diri dalam batas kesejahteraan sosial. Dan yang terakhir yaitu ada peran negara. Nah, pemerintah berperan sebagai pelengkap melalui internalisasi nilai-nilai Islam, menciptakan lingkungan ekonomi yang sehat dan pembangunan lembaga yang sesuai. Selanjutnya, topik terakhir yang akan dibahas dalam video ini yaitu tentang relevansi pembangunan perspektif Islam dalam pembangunan Indonesia. Pembangunan infrastruktur
masih menjadi fokus utama pemerintah dalam 10 tahun terakhir, dengan pencapaian yang signifikan dalam pembangunan bendungan, bandar udara, jalan desa, jembatan desa, air bersih desa, irigasi desa, pasar desa, dan posyandu. Hal ini menunjukkan bahwa komitmen pemerintah untuk meningkatkan infrastruktur dan memajukan perekonomian. Nah, jika dilihat dari perspektif pembangunan Islam, fokus pembangunan Indonesia dalam 10 tahun terakhir ini belum relevan. Pemerintah masih berfokus pada pembangunan infrastruktur daripada pengembangan sumber daya manusia. Nah, diperlukan perubahan fokus pembangunan ke arah pemenuhan kebutuhan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia di masa depan. Sekian materi yang dapat kelompok kami sampaikan. Terima kasih sudah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.